Dika. Semua kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper. Jadi di hari yang cerah ini, akhirnya cerah dan ada kesempatan untuk syuting dengan bagus ya. Saya akan membahas tentang power step dan juga dasar dari segala dasar diving, yaitu collapse dive. Dive di sini tentu saja penyelamatan kiper ya, bukan diving Neymar ya di situ ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas dua hal ya. Yang pertama itu tentu saja adalah power step yang tadi sudah saya sebutkan ya. Power step atau langkah awal ya, itu adalah teknik paling mendasar sebelum kamu melakukan diving ya. Sangat penting untuk kamu bisa menguasai teknik ini di level kamu tidak perlu pikir lagi dan sudah sampai refleks badan ya. Dan yang kedua tentu saja dasar dari semua dive ya, itu adalah collapse dive atau diving jatuh ya. Itu menjadi dasar dari semua diving. Kenapa? Karena di situ kamu melatih bagaimana cara untuk mendarat yang benar, bagaimana cara untuk memposisikan badan dengan benar, dan juga menggunakan power step dengan benar tanpa ada resiko berlebih ya. Dan juga tentu saja itu adalah teknik paling mendasar yang bisa digunakan oleh semua kiper ya. Jadi tidak usah basa-basi lagi, langsung saja kita mulai dari power step. Power step atau langkah awal kiper adalah langkah pertama yang dilakukan oleh kiper sebelum melakukan diving. Power step ini sangat penting untuk memberikan pijakan yang kuat sehingga kiper dapat meloncat lebih jauh ke sisi kiri atau sisi kanan ya, sehingga daerah yang dapat dijaga dan dijangkau oleh kiper menjadi lebih jauh dan juga sekaligus lebih cepat dalam meloncat. Power step ini merupakan dasar dari semua diving yang akan dilakukan oleh kiper ya. Cara melakukannya itu adalah dengan cara melangkahkan kaki serong ke depan ya, mendekati 45 derajat ke arah yang kamu inginkan, bisa ke arah kiri atau ke arah kanan ya. Langkah ini berguna agar kamu siap untuk meloncat dengan tenaga sebesar mungkin dari kaki kamu ya. Kamu bisa mengujinya sendiri dengan menaruh berat badan kamu di ujung seperti yang saya lakukan. Dengan melakukan power step ya, jangkauan yang kamu miliki itu bakal lebih bagus ya. Namun hati-hati, langkah yang terlalu pendek atau langkah yang terlalu panjang akan mengakibatkan pijakan menjadi tidak bertenaga. Langkah yang terlalu panjang itu bisa mengakibatkan kamu kehilangan momentum dan bahkan kesulitan untuk meloncat. Sehingga kamu perlu berlatih dengan sangat baik ya untuk mengetahui apa panjang langkah yang paling optimum untuk kamu ya. Di sini kamu bisa lihat ya, langkah serong ke depan itu akan sangat berguna untuk menghimpun tenaga ya. Kamu bisa coba sendiri. Langkah serong ke depan itu akan memberikan tenaga yang lebih ya, dan kamu bisa melakukan loncatan dengan baik ya. Kamu bisa bandingkan sendiri ketika kamu melakukan langkah ke samping, akan sangat sulit untuk badan kamu meloncat ke sisi samping. Nah, mengenai collapse dive sendiri, sebelumnya kita perlu mengetahui dulu apa tujuan kiper melakukan diving ya. Jadi ketika kamu melakukan tangkapan chest catch seperti biasa ya, di situ kamu menaruh badan kamu sebagai pelindung dan juga sekaligus pengaman, sehingga seandainya kamu gagal melakukan tangkapan dengan tangan kamu, masih ada badan kamu yang berfungsi untuk melindungi agar bola tidak jebol ke belakang ya. Nah, ketika kamu melakukan diving, hal tersebut bisa jadi tidak ada ya. Jadi nih, bayangkan bola datang ke samping ya. Dengan menggunakan collapse dive, kamu bisa menggunakan badan kamu sebagai pelindung dari bola ya, sehingga bola tidak menembus ke belakang meskipun saat itu bola tidak mengarah ke badan kamu ya. Jadi teknik collapse dive ini itu akan sangat membantu untuk memberikan pengamanan. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak melakukan collapse dive untuk menangkap bola yang datang ke sisi kiri dan sisi kanan saya. Dan seperti yang kamu bisa lihat, seandainya tangan saya melakukan kesalahan ya, atau bola melaju dengan cepat, tidak ada badan saya yang berfungsi untuk melindungi bola, sehingga bola akan bisa langsung tembus ke belakang ya. Nah, untuk melakukan collapse dive ya, ada 3 titik kontak untuk mendarat dengan benar. Yang pertama adalah lutut, yang kedua adalah pinggul, dan yang ketiga adalah otot bahu bagian belakang ya. Ingat, selalu gunakan otot bahu bagian belakang untuk meredam benturan dan bukan bahu bagian depan karena dapat mengakibatkan cedera sendi.
Nah, jika kamu melakukan ini dengan benar dan sudah terbiasa, kedepannya kamu juga akan dapat menggunakan teknik yang sama ketika melakukan diving penuh agar terhindar dari cedera dan rasa sakit. Bukan collapse dive ya, posisi tangan itu tetap menggunakan W catch sama seperti biasa ya. Itu sebabnya saya mengajarkan teknik ini agak belakangan ya, karena sebaiknya sobat keeper sudah memiliki teknik W catch yang matang dulu sebelum menggunakan teknik collapse dive ya. Prinsipnya itu tetap sama ya, dimana kamu menangkap dengan menggunakan kedua jempol sebagai pengaman ya, sehingga bola tidak bisa menembus ke bagian belakang sebelum jari dikatupkan. Untuk melatih collapse dive, kamu dapat menggunakan cara seperti berikut ya, yaitu dengan cara meletakkan satu cone ya dan memposisikan badan kiper di tengah ya untuk mengetahui jarak yang optimum ya bagi untuk kiper tersebut. Ambil satu langkah power step ya dan letakkan cone di ujung jangkauan tangan kamu ya. Dengan cara yang sama, kamu juga bisa menggunakannya untuk di sisi seberang ya. Satu power step, lalu letakkan cone di ujung jangkauannya ya. Di sini kamu dapat melihat di situ jangkauannya, di mana di bagian tengah itu adalah bagian tengah kiper, dan di bagian kiri dan kanan itu adalah jarak dari collapse dive ya. Silakan minta teman kamu untuk melemparkan bola ke sisi kiri dan sisi kanan di antara cone-cone tersebut ya. Ketika melakukan latihan collapse dive, target dari kiper itu adalah untuk berhasil menangkap semua bola yang dilemparkan ya. Di sini perlu diperhatikan cara mendarat ya, agar ketika bola berhasil ditangkap, kamu tidak mendarat dengan menggunakan siku karena itu dapat mengakibatkan cedera. Setelah kamu sudah lebih terbiasa dengan collapse dive ini, kamu dapat mengkombinasikannya dengan latihan refleks dengan cara memutar badan terlebih dahulu sebelum melakukan tangkapan. Kamu dapat memvariasikan latihan ini dengan berbagai variasi yang lainnya, seperti misalnya plyometrics, meloncat atau footwork terlebih dahulu ya, sesuai dengan kebutuhan dan program latihan yang kamu susun. Salam olahraga sobat kiper semua. Ya, itu tadi video mengenai collapse dive dan juga power step ya. Jadi beberapa hal yang penting ya untuk sobat kiper mungkin perlu sadarin ya. Ketika sobat kiper ngelihat kiper rasanya tuh seperti kayak, oh dia menjatuhkan badan, padahal untuk gerakan ke samping, ke kiri dikit aja, ke kanan dikit aja, kok kayak sombong banget sih jatuhin badan. Nah itu kan omongan orang awam ya. Namun dasar berpikir di baliknya itu tentu saja adalah masalah safety ya, atau masalah keamanan bola. Bukan keamanan badan aja ya, tapi keamanan bola, di mana kamu itu sebenarnya ngelakuin collapse dive tujuannya supaya bisa menaruh berat badan kamu ya, dan juga badan kamu di tempat yang tepat supaya bola itu berhasil ditangkap dengan baik ya. Dan tentu saja kalau sobat kiper nanti sudah melatih collapse dive dengan sangat lancar ya, seperti yang sobat kiper mungkin sudah sering lihat di video-video playtest saya ya, itu yang namanya collapse dive itu tuh harusnya bisa ditangkap dengan lengket ya. Jadi mayoritas tendangan ketika kamu merasa itu dalam jangkauan collapse dive ya, sempat untuk melakukan satu power step, terus habis itu juga dengan tangkapan seperti demikian, itu hampir pasti ya, itu harusnya bisa ditangkap lengket ya, seperti yang tadi sudah saya peragakan juga beberapa kali, dan mengenai terutama teknik-teknik yang berkaitan dengan W catch ya, seperti demikian. Jadi silakan terus berlatih sobat kiper semua ya, karena collapse dive itu adalah aspek yang penting dalam diving sebagai kiper ya. Dan satu hal lain yang saya juga mau sebutkan itu mengenai power step ya. Jadi kalau sobat kiper perhatikan ya, tadi itu sering sekali langkah power step itu sering sekali tidak kita follow up sampai habis. Kenapa? Karena biasanya waktu belum tentu cukup ya ketika bola sudah datang dengan deras ya. Tapi yang pasti langkah dasarnya yaitu satu step ke depan seperti demikian, itu tidak bisa didiskon ya, tidak bisa didiskon ya. Yang bisa didiskon itu cuma waktunya. Jadi belum tentu kamu menggeser berat badan kamu seluruhnya ke bagian depan sebelum melakukan loncatan, karena biasanya dalam kondisi latihan atau dalam kondisi game ya, belum tentu kamu memiliki kesempatan yang cukup ya. Makanya sobat kiper bakal sering lihat kiper itu bakal ada tendangannya begitu keras ya, kipernya sudah mencoba ngambil step, loncat sekuat tenaga ya, atau bahkan bisa jadi bahkan kipernya nggak sempat untuk mengambil step ya, tahu-tahu udah mesti loncat seperti demikian. Nah, kondisi-kondisi seperti demikian itu di luar batas kemampuan, lebih tepatnya di luar kemampuan si kiper ya, dan tidak bisa diatur oleh si kiper tentunya ya. Makanya kita sebagai kiper harus berlatih dengan
keras dan berlatih untuk menghadapi match situation atau kondisi lapangan pertandingan, dan tentu saja tidak semua tendangan itu bisa ditepis ya. Dan kebobolan menurut saya pribadi ya, kebobolan ketika latihan itu juga bagian dari latihan mental seorang kiper, di mana kamu tuh dituntut, oke, saya sekarang udah kebobolan, saya pasrah aja dengan apa yang kebobolan yang udah terjadi, saya pelajarinya nanti, tapi move on. Ada tendangan berikutnya yang saya harus tangkap, yang harus saya halau ya. Itu adalah mindset kiper yang juga bisa kita bina dari lapangan latihan ya, sebelum kita bawa ke dalam game ya. Oke, saya rasa itu saja ya mengenai latihan ini. Semoga bermanfaat. Salam olahraga, sampai jumpa sobat biru semua.